Berwisata memang terdengar menyenangkan, namun tidak selalu berakhir menyenangkan. Seperti apa yang terjadi pada waktu itu. 1 April 2014, dua orang mahasiswa asal Belanda, Chris Krenes dan Lisanne Front, memutuskan untuk melakukan perjalanan dan pendakian ke Panama. Berbekal sebuah ransel, mereka berdua berangkat pada siang hari yang cerah itu. Rencana perjalanan beberapa hari rupanya berubah menjadi teka-teki di mana mereka tak pernah lagi ditemukan hingga berbulan-bulan. Hasil proses pencarian pun selalu menghadirkan teka-teki misteri, seperti penemuan tulang pinggul dan bagian tubuh yang lainnya. Dibanding menjawab kasus hilangnya mereka, bukti-bukti yang ditemukan justru malah membawa berbagai pertanyaan berkat ketidaklazimannya. Banyak hal tak masuk akal terjadi di seputar kasus hilangnya Chris dan Lisanne. Masih menjadi misteri hingga kini, kasus ini pun terkenal dengan julukan The Panama Girls. Lantas, bagaimana kronologi dan teka-teki yang ada dalam kasus ini? Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan like jika sobat tertarik dengan konten ini. Chris Krabs, 21 tahun, dan Lisanne Front, 22 tahun, adalah dua mahasiswa yang berasal dari Amersfoort, Provinsi Utrecht, Belanda. Lisanne telah menyelesaikan studinya di bidang sains di Deventer, sementara Chris baru saja menyelesaikan kuliahnya di jurusan Pendidikan Kebudayaan Sosial di University of Utrecht. Mereka berdua bersahabat karib, bahkan tinggal di asrama yang sama di Amersfoort, dan bekerja pula di tempat yang sama, yaitu di Cafe Den Klein Hub. Mereka berdua pun bekerja demi mengumpulkan uang untuk melancong bersama ke benua Amerika yang eksotis, Panama. 6 bulan setelah bekerja, uang yang dikumpulkan pun sudah dirasa cukup. Akhirnya, Lisanne dan Chris segera menyusun rencana perjalanan mereka ke Panama. Perjalanan itu juga ditujukan bagi kelulusan Lisanne dan kesempatan bagi Chris untuk mempraktekkan ilmu yang didapatnya di kampus. Selain itu juga, mereka berniat untuk belajar bahasa Spanyol, menjadi guru relawan, dan tentu saja menyusuri tempat-tempat yang ada di Panama. Pada tanggal 15 Maret 2014, mereka berdua tiba di Panama. Selama berada di negara tersebut, Chris dan Lisanne tinggal bersama dengan warga lokal yang bernama Miriam Guerra. Mereka juga sempat menghabiskan waktu 2 minggu untuk melakukan penjelajahan di hutan Panama sebagai salah satu bagian dari misi perjalanan mereka ke Panama. Lisanne dan Chris diketahui menambah 1 bulan waktu tinggal mereka di Panama, sehingga mereka bisa menjadi relawan bagi sekolah-sekolah lokal yang ada di sana. Dan pada tanggal 1 April 2014, kedua gadis muda ini berpamitan pada Miriam Guerra. Rencananya di hari yang cerah itu mereka akan melakukan pendakian. Mereka bahkan sempat memposting rencana perjalanan mereka tersebut di laman Facebook. Rencananya mereka akan pergi ke Boquet, Chiriquí, dan ditemani oleh Azul, seekor anjing milik Miriam. Mereka diketahui sempat makan siang bersama dengan 2 orang pemuda Belanda sebelum akhirnya memulai perjalanan dekat hutan hujan yang mengelilingi gunung berapi baru. Kemungkinan keduanya berencana pergi ke Pianista. Pada sore harinya, anjing keluarga itu kembali ke rumah tanpa Chris dan Lisanne. Keluarga tempat mereka tinggal kemudian mulai melakukan pencarian. Namun, keduanya tak juga ditemukan atau kembali ke rumah. Dan karena hari sudah mulai malam, pencarian kemudian dilanjutkan keesokan harinya. Sebenarnya, Chris dan Lisanne telah membuat janji temu dengan seorang pemandu turis lokal untuk perjalanan mereka ke Boquete. Tetapi keduanya diketahui tak pernah bertemu dengan pemandu tersebut. Mengetahui hal itu, keluarga segera menghubungi pihak kepolisian yang kemudian segera bergerak melakukan pencarian melalui udara dan jalan darat dengan berjalan kaki. Pencarian ini juga melibatkan penduduk lokal serta beberapa anjing pelacak. Sementara itu, keluarga Chris dan Lisanne di Belanda segera terbang ke Panama membawa serta detektif dari Belanda. Mereka semua
kemudian bersama-sama melakukan pencarian hingga 10 hari lamanya. Keluarga Chris dan Lisen bahkan menawarkan hadiah sebesar 30.000 US dollar bagi siapa saja yang menemukan mereka. Proses pencarian kala itu tidak menemukan bukti apa-apa tentang hilangnya Chris dan Lisen. Hingga berselang 10 minggu kemudian, seorang wanita penduduk lokal yang tengah mencari penghidupan di hutan menemukan sesuatu. Penemuannya tersebut langsung ia laporkan ke kantor polisi. Ia membawa sebuah tas ransel biru yang ditemukannya di sungai dekat desa Alto Romero di wilayah Bucio del Toros. Dan disinilah kasus hilangnya dua wanita ini menjadi diselimuti sebuah misteri. Tas ransel itu tak lain adalah tas ransel yang dipakai Lisen saat meninggalkan rumah terakhir kali. Di dalamnya, polisi menemukan 2 kacamata hitam, paspor di sana, botol air minum, 2 bra, dan uang 83 euro. Selain barang-barang itu, di dalam tas ransel itu polisi juga mendapati telepon genggam milik Lisana dan Chris, dan juga sebuah kamera milik Lisana. Namun, ada yang janggal dalam penemuan itu. Barang-barang yang ditemukan tersebut semuanya terlihat rapi, bersih, kering, dan masih bisa digunakan. Bahkan tasnya sendiri masih terlihat seperti baru. Padahal daerah di mana tas tersebut ditemukan seringkali dilanda hujan lebat. Terlebih lagi penemuannya sudah berselang 10 minggu dari hilangnya mereka. Polisi segera melakukan pemeriksaan pada telepon genggam dan kamera itu, berharap mendapatkan petunjuk menghilangnya kedua gadis tersebut. Ada 100 file foto yang semuanya diambil dalam waktu 10 hari sejak mereka menghilang. Beberapa foto awal memperlihatkan keduanya begitu gembira dan menikmati petualangan mereka di hutan belantara. Namun, beberapa foto terakhir justru menunjukkan hal-hal yang mengerikan. Sekitar 2 jam setelah foto tersebut diambil, tercatat keduanya mencoba menghubungi 911, nomor untuk kondisi darurat. Jelas ada sesuatu yang terjadi kala itu. Apa saat itu mereka menyadari bahwa mereka tersesat? Apa ada sesuatu yang terjadi pada mereka? Semisal salah satu dari mereka terluka, ataukah ada sesuatu yang jauh lebih menakutkan menimpa mereka? Panggilan telepon darurat itu terjadi pada sekitar pukul 4 sore. Namun tanpa hasil, sebab sama sekali tak ada sinyal di sana. Untuk menghemat baterai, keduanya kemudian diketahui mematikan telepon dan kemudian dinyalakan sejenak untuk mencari sinyal. Pada 3 April, telepon mereka kembali menyala untuk mencoba menghubungi 911, namun gagal kembali. Hingga pada 5 April, baterai telepon milik Lisen benar-benar habis, sehingga telepon miliknya tak dapat lagi dinyalakan. Namun hal aneh mulai terjadi pada telepon milik Chris. Pada 6 April, tercatat ada yang berusaha membuka telepon milik Chris, namun salah memasukkan PIN. Hal ini terjadi hingga terus-menerus. Hal aneh lain, pada 7 April, tercatat ada 77 panggilan untuk menelpon 911 dari telepon tersebut. 77 kali. Apakah pada saat itu terjadi sesuatu yang membuat mereka benar-benar panik dan putus asa? Sehari kemudian, hal yang lebih ganjil terjadi. Beberapa foto terlihat agak mengerikan. Sebuah foto tampak diambil pada tanggal 8 April sekitar pukul 1 hingga 4 dini hari di lokasi yang tak diketahui. Pada foto yang gelap itu terlihat barang-barang milik Chris dan di sana tercecer di batuan. Dan foto yang paling mengejutkan memperlihatkan darah bercucur di pelipis Chris. Apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu? Dua bulan berselang, penemuan yang lebih mengejutkan pun terjadi. Tak jauh dari lokasi penemuan ransel itu, ditemukan pula sebuah tulang pinggul dan sebuah sepatu boot dengan potongan kaki yang tersimpan di dalamnya. Tak hanya itu,
Sekitar 33 potongan tulang juga ditemukan, sehingga dicurigai sebagai milik Chris dan Lisanne. Tes DNA kemudian dilakukan dan hasilnya teridentifikasi sebagai milik Chris dan Lisanne. Sepatu boot dan kaki yang berada di dalamnya adalah milik Lisanne, sementara tulang pinggul itu adalah tulang Chris. Namun anehnya, tulang-tulang lainnya yang ditemukan ternyata milik 3 orang lain yang berbeda. Jadi mungkinkah ada korban yang lain? Namun sebenarnya penemuan bagian tubuh Chris dan Lisanne sendiri penuh dengan tanda tanya. Tulang Lisanne menunjukkan tanda pembusukan alami. Namun pada tulang Chris, aneh. Tulang itu berwarna putih bersih, seolah-olah telah sengaja diputihkan sebelumnya. Hal tersebut membingungkan tim forensik karena begitu cepatnya tubuh mereka membusuk, bahkan meninggalkan hanya tulang belulang. Bagi jenazah agar terdekomposisi sempurna hingga hanya meninggalkan tulang-tulang, setidaknya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Sedangkan sisa jenazah keduanya ditemukan hanya selang beberapa bulan setelah mereka dinyatakan lenyap. Ada yang menduga tulang-tulang itu sengaja di blanching atau proses bahan kimia untuk membersihkan jenazah dan menghapus barang bukti. Namun ada pula beberapa ahli yang berpendapat proses itu memang bisa terjadi lebih cepat jika jenazah mereka terlebih dahulu dimangsa binatang liar, sehingga membersihkan daging hingga ke tulang mereka. Ditambah lagi iklim panas Panama yang terletak di ekuator dapat mempercepat pembusukan. Meskipun demikian, tetap saja baik itu tim forensik dari Belanda ataupun Panama, tak ada yang dapat menetapkan sebab kematian kedua gadis tersebut. Tim Belanda menyimpulkan kematian mereka sebagai akibat dari kecelakaan. Sementara tim forensik Panama mempercayai ada indikasi tindakan kriminal pada kematian Chris dan Lisanne. Kasus ini dilihat dari segi manapun amatlah aneh. Pertama, gadis muda itu yang sebelumnya tak memiliki pengalaman profesional apapun sebagai pendaki mampu bertahan hidup tanpa makan dan mungkin air selama seminggu lebih. Kedua, foto-foto aneh dan kenyataan bahwa seseorang berusaha membuka handphone milik Chris tanpa mengetahui passcode-nya juga teramat ganjil. Hal ini menimbulkan spekulasi, apakah ada orang ketiga yang bersama mereka? Ada beberapa teori yang berkeliaran di internet tentang nasib sesungguhnya yang dialami kedua gadis, serta berusaha menjelaskan hal-hal aneh yang menyelubungi kasus ini dengan logika. Semisal, kedua gadis ini benar-benar tersesat, dan entah bagaimana caranya bertahan hidup selama seminggu di alam liar. Namun, pada tanggal 7 April, Chris mengalami kecelakaan mengerikan yang membuatnya tak sadarkan diri atau bahkan meninggal. Hal ini membuat Lisanne panik dan mencoba memanggil pertolongan lewat handphone milik Chris. Karena pada tanggal 5 April, handphone miliknya sendiri sudah mati kehabisan baterai. Ini menjelaskan kenapa ia tak tahu passcode milik Chris. Lalu katakanlah ia akhirnya menebak dengan benar dan menggunakan kameranya pada 8 April. Mengetahui bahwa panggilan 911 akan percuma karena ia sudah mencobanya sebanyak 77 kali sebelumnya, ia akhirnya mencoba mencari jalan keluar sendiri. Kala itu malam amat gelap, sehingga ia menggunakan lampu flash untuk mencari jalan. Hal itu menjelaskan foto-foto random di tengah hutan yang ia ambil sebanyak 90 kali. Akan tetapi, lagi-lagi ini adalah penjelasan yang tidak logis. Teori kedua tentu lebih sensasional, yakni tentang keberadaan orang ketiga. Hal aneh sudah menguak tentang fakta bahwa mereka tersesat. Jalur hiking yang mereka lalui padahal bukanlah jalur yang sulit,
Bahkan dari bukit yang mereka naiki, mereka bisa dengan mudah melihat kota di bawahnya. Jadi seharusnya kedua garis ini, jika mengikuti jalan setapak yang sudah ada, tak akan mudah tersesat. Namun, coba lihat dari sisi berbeda. Bagaimana jika mereka sengaja mengambil jalur lain? Kenapa? Mungkin karena jiwa muda mereka yang dipacu adrenalin, mereka memutuskan berpetualang tanpa peduli resikonya. Namun, ada kemungkinan lain. Bagaimana jika ada yang mengejar mereka? Bagaimana jika kedua gadis itu mengetahui ada yang mengikuti mereka, kemudian berusaha melarikan diri dengan keluar dari jalur pendakian, yang akhirnya membawa mereka ke dalam bencana? Diketahui jika kedua gadis ini cukup dekat, jadi ada kemungkinan jika Lysandra tahu passcode milik Chris dan juga sebaliknya. Tapi bagaimana jika sang orang ketigalah yang menguntit mereka, yang berusaha membuka telepon itu? Hal itu membuktikan kenapa Lysandra begitu panik hingga mencoba memanggil bantuan hingga 77 kali. Itu juga pula lah yang mendorongnya menjelajahi hutan saat malam hari, supaya sang stalker itu tak menangkap mereka. Tadi sempat disebutkan bahwa di dalam telepon itu ada 100-an foto, di mana 10 diantaranya normal, dan sisanya sekitar 90-an tidaklah normal, dan hanya menggambarkan kepekatan hutan. Gambar normal terakhir berhenti di foto dengan nomor image 508. Namun, foto tak normal pertama justru dimulai di gambar image 510. Yap, ada satu foto yang hilang. Apa yang terjadi dengan image 509? Mengapa hanya foto peralihan antara situasi normal ketika mereka asyik hiking pada siang hari dan situasi menakutkan saat mereka harus berkeliaran pada malam hari justru lenyap? Siapa yang sebenarnya menghapusnya? Perlu diketahui bahwa di beberapa foto akhir saat siang hari, situasi sesungguhnya tidak benar-benar normal. Pada saat itu jelas foto-foto selfie bahagia mereka digantikan dengan wajah lisan yang tengah galau dan ketakutan. Bahkan ada klaim bahwa mereka melihat darah di pelipis gadis itu di dalam salah satu fotonya. Jelas kala itu mereka sudah menyadari bahwa mereka tersesat. Jika begitu, kenapa mereka harus menghapus foto terakhir mereka, yakni foto 509? Itu jelas bukan prioritas mereka, sebab mereka sampai harus mematikan handphone mereka demi mengirit baterai. Bagaimana jika yang menghapus foto itu adalah orang lain? Karena mungkin foto itu menangkap wajah atau identitasnya. Bagaimana menurut sobat? Teori lainnya adalah mereka dibunuh dan organ dalam mereka diambil. Teori ini juga tidak dapat dipastikan kebenarannya. Akan tetapi jika melihat fakta-fakta yang ada, ya bisa masuk akal juga. Teori ini ada hubungannya dengan teori kedua yang menyatakan adanya orang ketiga sebagai pembunuh. Setelah organ dalam Chris dan Lysandra diambil, sang pembunuh kemudian melakukan blanching atau proses dengan bahan kimia untuk membersihkan jenazah dan menghapus barang bukti. Itulah kenapa kaki Lysandra yang ditemukan dalam boot masih utuh, masih ada daging, karena tidak terkena oleh bahan kimia tadi. Teori yang terakhir menyatakan bahwa Chris dan Lysandra menjadi korban atau tumbal dalam ritual suku-suku dekat. Panama memang terkenal dengan banyak suku asli yang masih terkenal dengan adat istiadatnya masing-masing. Beberapa di antaranya adalah suku Hobe, Embera, Waunaan, dan masih banyak lagi. Saat Chris dan Lysandra tersesat, diketahui bahwa mereka semakin menjauh dari jalan pertama mereka. Mereka makin masuk ke dalam hutan. Nah, mungkin pada saat itu mereka bertemu dengan salah satu suku dan mereka ditangkap dan dijadikan sebagai tumbal persembahan, atau bisa saja mereka dimakan oleh suku tersebut yang kanibalisme. Apapun penjelasannya, yang jelas kematian dua gadis yang lenyap di Panama ini
masih lama jadi sebuah misteri. Tak ada yang benar-benar mengetahui kebenarannya. Apakah dua gadis ini akhirnya menjadi korban kekejaman alam, ataukah aksi pembunuhan berantai?